Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh kembali berjumpa dalam renungan pagi di hari ini, Rabu 12 Januari 2022. Dan saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan bacaan kita, yaitu dari kitab Bilangan pasal 22 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita Bilangan pasal 22 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami telah siap untuk merenungkan sabda firman-Mu, berkati kami, kuasai kami, supaya kami mampu untuk mengerti dan juga memahami. Maka berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Kitab Bilangan 22 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serahkanlah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tema perenungan kita dalam renungan di pagi ini yaitu jangan goyah, lawanlah godaan. Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah kita mengalami suatu hal yang membuat kita menjadi bimbang, yang membuat kita menjadi bingung, bahkan berpikir untuk banyak hal? Misalnya saja ketika kita menerima suatu tawaran pekerjaan, ataupun ketika kita menerima suatu hal yang memberikan kita banyak sekali keuntungan, kita harus melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yaitu mengorbankan kebahagiaan sesama kita. Atau kita harus melakukan hal-hal yang jahat, seperti misalnya saja diajak untuk berbisnis tetapi menggunakan bisnis yang tidak sehat. Nah, tentu hal-hal seperti ini mungkin sering sekali datang menghampiri kehidupan kita, bahkan dalam hal apapun yang dapat menggoda iman kita untuk meninggalkan Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara, perlu kita ingat bahwa jikalau kita sebagai umat yang percaya, umat yang dikatakan percaya, mau tetap senantiasa berpegang teguh pada kehendak Tuhan, maka setiap godaan kenikmatan duniawi ini pun dapat kita halau karena kita percaya. Walaupun kita berada dalam kesulitan, jikalau bersama-sama dengan Tuhan, maka pasti kebahagiaanlah yang akan menghampiri kita. Nah, hal ini pun berlaku bagi sosok yang bernama Bileam. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, perlu diketahui bahwa Bileam ini adalah seorang yang mampu untuk mengucapkan kutuk bahkan berkat kepada seseorang, dan setiap perkataannya akan
terkabulkan. Ketika ia mengucapkan kutuk, maka kutuklah yang terjadi kepada yang ditujukan. Tetapi sebaliknya, jikalau ia mengucapkan berkat, maka berkatlah yang terjadi. Nah, lalu kemudian ini yang menjadi tameng bagi Raja Moab, yaitu Raja Balak. Ketika ia mengetahui tentang Bileam, ia pun datang menghampirinya. Dan Bileam ini pun bukan seorang Israel. Nah, tetapi kemudian Raja Moab ini menginginkan dia untuk mengucapkan kutuk kepada bangsa Israel. Karena ia melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Sehingga ia mulai ketakutan. Dan ia menginginkan jalan pintas, yaitu dengan mengutuki bangsa itu mempergunakan kekuatan yang dimiliki oleh Bileam. Nah, tentu hal ini adalah hal yang salah. Bahkan ketika pada saat ia menginginkan Bileam, ia bahkan mengatakan akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Bileam, asalkan Bileam mau mengikuti dia, mau mengikuti perintah dia untuk mengutuk bangsa Israel. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan berkata kepada Bileam, janganlah melakukan hal yang demikian, karena bangsa Israel adalah bangsa yang telah Tuhan berkati. Lalu karena mendengar hal tersebut, maka Bileam pun mulai menolak setiap utusan-utusan yang datang. Bahkan setiap tawaran-tawaran yang diberikan, ia menolaknya. Dan ia mengatakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan ia untuk ikut kepada Raja Moab. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dapat kita maknai dari kisah Bileam ini? Yaitu adalah jangan goyah dan juga mudah termakan oleh godaan-godaan kenikmatan dunia ini. Tentang harta kekayaan yang datang kepada kita, namun melalui jalan yang tidak baik. Tuhan menginginkan kita sebagai umat yang percaya, yang telah mendengarkan kebenaran firman-Nya setiap saat, yang telah datang berdoa kepadanya, untuk menjauhkan diri daripada hal-hal seperti demikian. Walaupun godaannya mengenai harta kekayaan jabatan, tetapi percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, itu semua hanyalah semu. Kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang tidak kekal. Karena kebahagiaan yang kekal adalah ketika kita mau melawan godaan, tidak goyah imannya untuk meninggalkan Tuhan, tidak goyah imannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi adalah suatu kebahagiaan jikalau kita mau beserta dengan Tuhan Yesus dan juga melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, umat percaya pada masa kini tetap setia melakukan kebenaran yang telah dinyatakan Tuhan. Walaupun mungkin saja kita sering goyah dan jatuh dalam godaan sehingga apa yang Tuhan katakan tidak kita patuhi sepenuhnya. Nah, kiranya ketika kita mengawali hari ini, kita memiliki kerinduan untuk memperoleh berkat, juga diikuti dengan kesetiaan melakukan firman Tuhan, serta semangat untuk memberikan berkat kepada siapapun. Terkadang memang Tuhan mengizinkan kita berada dalam kumpulan orang yang ingin menggoda kita untuk jauh daripada Tuhan, hanya untuk melihat sejauh mana kita tetap bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Maka mari kita membuka diri untuk dikuasai oleh Roh Tuhan, supaya kita senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, janganlah menukar kebenaran demi mendapatkan keuntungan sendiri. Tuhan berkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh merenungkan sabda kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk senantiasa memperteguh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu ini, supaya kami boleh senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mau senantiasa menghalau diri kami dari setiap godaan-godaan yang ada. Dan pada hari ini ketika kami akan melakukan aktivitas, berkati Tuhan, supaya setiap hal yang akan kami lakukan, boleh kami lakukan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan berkati kita sekalian.